Silakan Pak Karim. Terima kasih Pak Nugroho sebagai moderator. Eh, Terima kasih juga kepada Kedeputian 3 yang sudah mengundang kami di dalam kesempatan sosialisasi ini. Eh, Yang pertama mungkin saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini. Eh, Kami yang saya hormati Ibu Deputi 3 BRG, kemudian Bapak-Bapak Kapokja di lingkup BRG, Bapak-Bapak di OPD Kalbar, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-ibu di eh, tingkat desa, kemudian dari TNI Polri juga, dan semua yang hadir pada pertemuan kali ini. Baik, kami diamanahi untuk menyampaikan informasi terkait pemantauan tinggi muka air yang memang itu menjadi ranah kerja kami. Perkenalkan, saya Abdul Karim dari Kedeputian Penelitian dan Pengembangan. Apa yang dimaksud dengan sistem pemantauan air lahan gambut? Tadi disampaikan bahwa sistem ini bisa untuk deteksi dini kerawanan kebakaran lahan di lahan gambut. Mohon izin, kami akan sharing screen. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sistem pemantauan air lahan gambut dalam hal ini kami beri nama SIPALAGA, itu berasal dari singkatan Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut. Nah, apa yang dipantau? Yang dipantau adalah tinggi muka air di lahan gambut. Kenapa tinggi muka air perlu dipantau? Tinggi muka air merupakan salah satu indikator kerusakan lahan untuk ekosistem gambut, terutama untuk ekosistem gambut dengan fungsi budidaya. Sehingga dengan memantau tinggi muka air di lahan gambut, otomatis kita ikut mengupayakan pencegahan terjadinya kerusakan lahan gambut. Baik, tadi disampaikan oleh Ibu Deputi bahwa sebentar lagi atau sudah terjadi kemarau akan datang pada bulan-bulan Juli, Agustus, September. Untuk Kalbar di sini hanya terdeteksi di bagian kecil dari Kalbar, itu bagian selatan, itu kemarau akan terjadi di bulan Juli. Juli udah terjadi, sehingga sekarang pun sudah terjadi. Ini menurut perakiraan puncak musim kemarau 2020 dari informasi ini adalah dari BMKG. Sehingga kita perlu mencermati bersama bahwa kemarau itu sudah pasti akan datang, kemudian apa upaya kita menghadapi kemarau tersebut. Nah, tadi kami sampaikan bahwa BRG dalam hal ini rutin melakukan pemantauan tinggi muka air. Kemudian apa yang dipantau adalah tentu saja tinggi muka air di lahan gambut, kemudian bagaimana cara memantaunya. Cara memantaunya adalah kami dari BRG memasang alat-alat pemantau tinggi muka air itu yang kita pasang
di areal-areal yang memang dari secara ilmiah, kajian ilmiah merepresentasikan bahwa tempat atau lokasi tersebut harus dipasang. Nah, dari tahun 2017 kita sudah memasang 154 alat pemantau tinggi muka air. Dari sebaran alat yang ada sebanyak 154 tersebut, yang paling banyak adalah di Riau karena memang areal atau wilayah gambutnya itu adalah yang terluas di antara 7 provinsi prioritas restorasi. Kalbar sendiri mendapat alokasi sebanyak 20 alat. 20 alat. Kemudian di mana saja pemasangannya itu ada di tersebar di 6 KHG dalam hal ini. Kemudian mengapa kita harus memantau TMA? Tadi sudah kami sampaikan adalah sebenarnya adalah untuk upaya pencegahan terhadap terjadinya kerusakan ekosistem gambut. Tetapi dengan upaya pencegahan terjadinya kerusakan ini juga ada hubungan positif bahwa ekosistem gambut yang rusak itu menjadi kering. Dengan menjadi keringnya tersebut, sehingga kerawanan terhadap kebakaran juga semakin tinggi. Sehingga dalam hal ini ada memang hubungan antara kerusakan dengan kerawanan kebakaran itu sendiri. Sehingga bisa juga kita sebutkan bahwa pemantauan tinggi muka air ini juga penting untuk menjadi alat deteksi dini untuk melihat kerawanan di ekosistem gambut. Nah, kalau kita lihat di sini sebaran 20 alat di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat termasuk provinsi yang mengalami paling sedikit kerusakan terhadap alat-alat yang kita pasang. Kalau di provinsi lain itu rata-rata sudah 5 sampai 10 alat itu rusak, tapi di Kalbar ini termasuk yang paling sedikit. Yang tidak berfungsi hanya 1, itu mati. Itu pun sebenarnya karena alatnya yang mungkin rusak ya. Nah, inilah skema bagaimana TMA itu dipantau. Alat yang kita pasang di lapangan itu kita bekali, kita lengkapi dengan 3 sensor utama. 3 sensor ini akan menghasilkan data menurut kewajibannya. Dalam hal ini ada 3 sensor, itu adalah sensor untuk mencatat tinggi muka air, kemudian sensor mencatat kelembapan tanah, dan sensor untuk mencatat curah hujan. Ketiga data ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Ketika hujan biasanya TMA-nya naik, ketika hujan kemudian biasanya kelembapan tanah juga naik. Nah, kalau ada data yang tidak sesuai, hujan tetapi TMA-nya tetap atau turun, itu jadi perhatian kita. Nah, kemudian bagaimana mencatatnya? Sensor-sensor tersebut kita bisa program dari pusat, dari BRG di Jakarta, bisa kita program untuk bisa mencatat berapa menit sekali. Untuk saat ini kita perintahkan sensor tersebut mencatat dalam 10 menit sekali, kemudian data tersebut dikirim ke server di BRG, dari server kita lakukan pengolahan data, kemudian kita sajikan di web kami, jadi Bapak dan Ibu,
kalau pengen tahu kondisi tinggi muka air di masing-masing daerahnya, bisa mengunjungi web kami di sipalaga.brg.go.id. Nah, di situ akan lihat data tersebut adalah real time, Bapak dan Ibu. Artinya, data yang sekarang atau 1 jam yang lalu dikirimkan sudah bisa kita lihat untuk saat ini. Sehingga kita bisa langsung melihat kondisi real time TMA di beberapa tempat di 7 provinsi prioritas. Nah, berikutnya mungkin kami akan menyajikan data. Ini data pantauan dari alat. Ada 20 alat tadi di Kalbar. Setelah kita rata-rata, jadi alat itu kita rata-ratakan semua, pantauan ini kita ngambil data 2 bulan terakhir, yaitu dari tanggal 26 Mei sampai 26 Juni 2020, kondisinya adalah seperti ini. Rata-rata TMA di Kalbar itu sudah di bawah titik ambang batas aman. Itu kami menyebut 0,4 itu adalah titik ambang batas aman. Artinya di atas 0,4 itu bisa dikatakan aman, di bawah 0,4 meter itu perlu perhatian kita semua. Nah, kondisinya di Kalbar secara rata-rata adalah sudah mendekati 0,6 meter di bawah permukaan tanah. Yang garis atau grafik yang warna biru ini adalah tinggi muka air 2 bulan terakhir. Kalau kita melihat ini trennya di angka 0,6. Kemudian yang merah ini adalah kejadian atau dalam hal ini kita menggunakan jumlah hotspot. Jumlah hotspot yang terjadi 2 bulan terakhir. Kalau kita melihat kejadian hotspot terbanyak itu dialami di bulan Juni tanggal 7 sampai tanggal 13 atau tanggal 15. Ini sekitar 5 titik hotspot. Kemudian berikutnya hotspotnya hanya 1-2 saja. Malah di minggu terakhir ini belum ada hotspot yang muncul. Tapi biarpun demikian, kita tetap harus waspada dengan kondisi TMA yang di bawah 0,4 tersebut. Berikutnya adalah, kalau tadi kita rata-ratakan semua alat dalam satu provinsi, berikutnya ini adalah data rata-rata alat per KHG. Tadi Ibu Deputi menyampaikan bahwa pengelolaan ekosistem gambut sekarang adalah berbasis KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut. Makanya kita juga perlu mendapatkan gambaran KHG, situasi kondisi TMA di masing-masing KHG adalah seperti apa. Tapi tentu saja satu KHG itu mungkin hanya diwakili 5, 2, 4, yang jelas tidak ada yang sampai 10 lebih. Tetapi dengan perwakilan itu tentu saja tidak bisa merepresentasikan seluruh kondisi tersebut. Ini hanya sebagai indikatif bahwa TMA di KHG tersebut adalah kira-kira dengan alat yang terbatas itu adalah terbanyak seperti ini. Kita bisa lihat KHG yang paling rawan di sini itu mendekati 0,90 meter
itu adalah KHG Sungai Kapuas, Sungai Ambawang. Ini TMA-nya sudah paling rawan. KHG yang kedua adalah KHG yang kedua adalah ini KHG Mempawah dan Sungai Peniti. Ini KHG dengan TMA nomor 2 terendah. Nah, dari kondisi ini kita perlu antisipasi terutama KHG-KHG yang mempunyai titik TMA yang jauh di bawah permukaan tanah. Dalam hal ini adalah KHG Sungai Kapuas dan Sungai Ambawang. Berikutnya, tadi kita sudah melihat TMA di masing-masing KHG, kemudian dari nilai TMA tersebut, kemudian kita gabungkan dengan parameter-parameter kerentanan kebakaran yang lain, seperti hotspot, kemudian seperti perakiraan curah hujan di bulan Juli 2020, itu akan mendapatkan kondisi adalah seperti ini. KHG seperti tadi kami sebutkan, yang paling rawan adalah KHG Sungai Kapuas dan Sungai Ambawang, itu dengan rataan TMA adalah 0,83. Jumlah hotspot yang terjadi dalam dua bulan terakhir adalah sebanyak 7, dan perakiraan curah hujan di sini adalah kemungkinan terjadinya curah hujan itu di kelas yang menengah, dalam hal ini kuning. Nah, sepertinya ini adalah salah satu KHG yang perlu mendapat perhatian kita semua dengan kondisi TMA, jumlah hotspot yang terjadi, dan dengan perakiraan curah hujan yang ke depan, ini 10 hari ke depan, adalah seperti ini. Kemudian inilah display pemantauan TMA kami, ada di alamat web www.sipalaga.brg.go.id bagi Bapak dan Ibu yang mau coba-coba melihat atau memang sengaja untuk mau melihat TMA di daerahnya, bisa langsung masuk ke web tersebut, kemudian diklik salah satu TMA di lokasi Bapak Ibu atau di lokasi yang lainnya, nanti akan muncul ada TMA, ada curah hujan, ada soil moisture, ada juga gabungan. Nanti Bapak juga bisa mendownload data untuk saat itu, bisa di-download datanya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau mendownload untuk history data, mesti ke BRG dulu, karena untuk history data, terutama untuk data beberapa bulan yang lalu, itu tidak bisa kita sajikan di web ini. Baik, seperti kami sampaikan tadi, bahwa untuk alat ini tentu saja tidak bisa dia mengcover seluruh luasan gambut yang ada. Untuk itu, kami juga sedang mengembangkan sistem deteksi kerawanan kebakaran berbasis satelit. Kami kerjasama dengan BMKG, 8 BPPT dan EPB, dan sudah dalam tahap akhir. Nanti insya Allah bulan ini sudah selesai. Kami berharap Bapak dan Ibu juga bisa melihat hasilnya. Dalam hal ini, kami menggunakan data, selain data TMA, kami juga menggunakan data cuaca. Data cuaca itu ada angin, kemudian ada kekeringan, ada kelembaban, ada curah hujan, ada arah angin, dan sebagainya. Kita gabung dengan data yang kita punya, yaitu kelembapan tanah, kemudian tinggi muka air. Hasilnya langsung saja saya ke hasil. Ini mungkin tidak penting. Nah, ini exercise hasil
di awal tahun yang lalu, itu 24 Januari sampai 9 Februari, ini bisa kita klik. Nanti kira-kira peta kerentanannya adalah seperti ini, dengan 4 tingkatan indeks. Yang pertama itu adalah ekstrim, yang kedua itu bahaya, yang ketiga waspada, yang keempat aman. Dan ini sudah kita validasi juga di lapangan, artinya dengan tingkat yang ekstrim, itu kemungkinan di lapangan akan sangat harus mendapatkan perhatian, karena biasanya yang kita survei kemarin, yang ekstrim itu adalah di lapangan memang terbakar. Baik, ini rentang nilainya, aman itu antara nilai indeksnya adalah antara 0 sampai 100, kemudian siaga 100 sampai 200, dan seterusnya. Mungkin itu Pak Nugroho sebagai moderator yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karim. Baik Ibu dan Bapak sekalian,